Perkenalkan, nama saya Katerina Claudiana Ara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori behavioristik. Behavioristik merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sebagai contoh, pada saat proses pembelajaran, guru menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. PowerPoint yang diberikan berisikan video-video dan gambar menarik yang terkait topik pembelajaran, dan itu merupakan stimulus yang diberikan oleh guru untuk peserta didiknya. Melihat reaksi atau respon dari peserta didik yang begitu bersemangat dalam mempelajari materi yang sedang diajarkan. Berbeda halnya ketika guru tidak menggunakan media pembelajaran. Di situ peserta didik merasa bosan akan pelajaran yang ia terima. Kemudian guru pun memberikan stimulus berupa media pembelajaran berupa PowerPoint, di mana terjadi perubahan tingkah laku, di mana peserta didik yang tadinya merasa bosan karena tidak ada media pembelajaran, kemudian setelah adanya media pembelajaran, mereka semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang sedang diajarkan. Perkenalkan, nama saya Cecily Lete. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari teori sosial kognitif di dalam kelas. Di sini penerapan teori sosial kognitif itu bisa menggunakan metode kooperatif. Jadi misalnya di sini saya mengambil contoh seorang guru menciptakan sebuah ruang diskusi untuk materi yang sedang dia paparkan. Nah, di sini di dalam menciptakan ruang diskusi ini para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok ini mereka bisa saling berdiskusi bersama, bisa belajar bersama untuk membantu satu sama lain untuk memahami tentang materi apa yang sedang mereka pelajari bersama. Dari hasil diskusi itu kita bisa menunjuk salah satu murid untuk memaparkan hasil diskusi dari mereka, kemudian yang murid yang lainnya itu memberikan tanggapan. Nah, dengan cara ini siswa dengan mudah mengingat mengenai informasi apa yang sedang dia pelajari dan dia mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang teori konstruktivisme. Nah, perlu kita ketahui bahwa teori konstruktivisme yaitu teori yang mempelajari tentang pembangunan individu itu sendiri. Dalam teori konstruktivisme, ada pun elemen yang perlu dilakukan yaitu tentang konteks kolaborasi, percakapan, dan pembangunan makna. Nah, dalam teori konstruktivisme, ciri-ciri pembelajaran itu yang pertama mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Kemudian berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. Nah, dalam teori konstruktivisme dibagi beberapa tahap. Tahap yang pertama perlu kita ketahui bahwa guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu topik atau pokok bahasan yang dipelajari. Kemudian tahap yang kedua yang kita perlu pelajari yaitu guru harus meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyediakan konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Itu tahap di mana guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing siswa sehingga siswa bisa berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga di mana peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan materi tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang keempat. Pada tahap ini guru bisa mengondisikan suasana belajar di dalam kelas sehingga menjadi lebih hangat, santun, dan wibawa. Maka dengan demikian guru bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah. Sebelum memulai pembelajaran, guru menyuruh siswanya untuk mengobservasi suatu fenomena, di mana siswa diminta untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian, mereka diminta untuk berpikir kritis, kemudian bertanya dan menuangkan ide atau gagasan terkait
permasalahan tersebut. Kemudian mereka diminta untuk memberikan pendapat mereka pada kawan-kawan lainnya mengenai masalah tersebut. Strategi berikutnya untuk melakukan pembelajaran yang relevan dengan menggunakan metode contextual teaching learning, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Jadi misalnya di sini guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pembelajaran di luar kelas dengan melakukan wawancara. Nah, diharapkan dari hasil wawancara itu siswa bisa dengan mudah memperoleh pengalaman belajar dan juga pengetahuan mengenai apa yang dia pelajari. Dengan sendirinya siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya mengenai strategi yang perlu dilakukan dalam model pembelajaran contextual teaching learning. Di sini saya menyampaikan strategi dan pendekatan pembelajaran, yaitu membuat aktivitas dalam kelompok. Nah, aktivitas belajar dalam kelompok dapat memperluas perspektif serta membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, di mana yang dimaksudkan dengan aktivitas kelompok di sini yaitu bagaimana siswa aktif dan juga siswa belajar mandiri dalam suatu kelompok. Di situ partisipasi siswa yang kita lihat. Nah, peran guru di sini, guru hanya bisa dapat menyusun kelompok terdiri dari 3, 5 atau sampai dengan 8 orang dengan tujuan untuk bagaimana melihat tingkat kesulitan dalam penugasan. Nah, mungkin itu yang dapat saya tambahkan mengenai model pembelajaran ini, strategi yang perlu dilakukan dalam model pembelajaran contextual teaching learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian waktu saya berikan. Nama saya Jimmy Kaulsasi. Yang keempat, membuat aktivitas belajar mandiri. Di sini, siswa dituntut untuk mampu mencari, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan tanpa bantuan guru. Supaya hal ini dapat dilakukan, maka siswa harus lebih diperhatikan bagaimana mereka memproses informasi, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Menurut pembelajaran kontekstual harus terlebih dahulu dilakukan uji coba dengan menyediakan waktu yang cukup dan menyusun refleksi terlebih dahulu. Hal ini supaya guru dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri atau independence learning. Selamat datang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Tefa. Baik, strategi lain yang bisa digunakan dalam proses penerapan pendekatan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning ini adalah yang pertama, membuat aktivitas belajar bersama dengan masyarakat. Jadi misalnya kita bisa mengundang orang tua dari siswa yang mempunyai keahlian di bidang tertentu untuk menjadi guru tamu dalam proses pembelajaran. Selain ini merupakan hal baru bagi siswa, tentunya ini membuat siswa mempunyai jaringan baru terkait topik yang akan dia bahas dalam suatu proses pembelajaran dengan narasumber baru yang memungkinkan dia untuk bernalar lebih jauh, berpikir lebih kritis dengan menggunakan pola pikir thinking high order tadi untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini siswa diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menghubungkan teori yang akan dia dapat pada saat itu dengan keadaan atau pengalaman empirisnya. Strategi yang berikut adalah menerapkan penilaian autentik. Penilaian autentik di sini adalah penilaian yang biasa digunakan dalam pembelajaran bersifat kontekstual yang tujuannya adalah untuk melihat kecakapan dari siswa dalam mengolah setiap informasi yang masuk dan kemudian dikaitkan dengan keadaan di lingkungannya. Di sini kemampuan siswa sangat diperhatikan agar penilaian tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah penilaian autentik. Apa yang dilihat di sini adalah
kemampuan atau kecakapan siswa dalam menghubungkan keadaan di lingkungannya dengan materi atau teori yang dia dapat pada saat itu. Kasus yang pertama, di mana seorang anak bernama Tania yang berumur 7 tahun, di mana ia memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kelompok kami memberikan sebuah saran di mana kami akan memberikan perhatian yang lebih kepada Tania dengan terus membangkitkan semangatnya dan terus mengatakan kepadanya bahwa Tania itu hebat, Tania itu pintar, dan Tania pasti bisa kalau Tania mau untuk berusaha. Dan ketika Tania melakukan sesuatu atau memulai sesuatu dan mulai ada peningkatan, maka kami akan memberikan apresiasi kepadanya untuk membangkitkan semangatnya, walaupun peningkatan itu hanya sedikit saja. Untuk kasus yang kedua, di mana ada Samuel yang berumur 10 tahun, di mana ia berusaha kerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Di sini kelompok kami akan melakukan sebuah pendekatan yang berbeda kepada Samuel, di mana kami akan memberikan sebuah tugas sederhana kepadanya untuk memacu kemampuannya tanpa memberikan arahan terlebih dahulu. Dan ketika dia tidak berhasil, maka kami akan mengarahkan dia dengan cara mengerjakannya sesuai dengan tata cara yang benar. Kemudian setelah itu kami akan mengatakan kepadanya bahwa kalau tadi Samuel gagal, itu bukan karena Samuel bodoh, tetapi karena memang Samuel belum tahu cara untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian kami akan memberitahukan kepadanya hal tersebut secara pribadi sehingga dia tidak akan merasa malu atau minder di depan teman-temannya. Hal ini akan kami lakukan secara perlahan-lahan sehingga akan terus membangkitkan semangat dia untuk tidak merasa takut akan kegagalan yang dia alami. Baik, pada poin C atau poin 3 terkait motivasi peningkatan kualitas belajar siswa di kelas dengan ilustrasi seorang anak bernama Sandra yang berumur 13 tahun yang terlihat tenang di dalam kelas namun meremehkan karakternya. Di sini yang saya akan lakukan adalah saya mencoba menggali keterampilan apa yang dia punya. Dan kemudian setelah dia menguasai keterampilan tersebut, saya akan memberikan stimulus kepadanya berupa video terkait orang-orang sukses yang kesuksesannya didasarkan atas keterampilan yang hampir sama dengan keterampilan yang dimiliki oleh Sandra. Sehingga Sandra merasa termotivasi, bersemangat untuk melakukan hal-hal baru yang awalnya dia berpikir kalau itu tidak akan bisa atau tidak akan pernah dia lakukan. Tapi setelah melihat video tersebut, lewat orang tersebut, bisa menjadikannya sebagai sebuah motivasi untuk dia terus mengembangkan keterampilan yang dia punya. Tidak hanya itu, keterampilan dari Sandra ini perlu diinformasikan kemajuannya secara terus-menerus. Jadi informasi-informasi terkait kemajuan keterampilannya disampaikan secara rutin, secara terus-menerus, yang tujuannya adalah untuk sebagai pengingat bahwa dalam proses pengembangan motivasi peningkatan kualitas keterampilannya itu ada perubahan. Meningkatkan kualitas belajar siswa ditujukan oleh ilustrasi yang keempat atau pada poin D, di mana seorang anak bernama Robert dengan umurnya 16 tahun, dia tinggal bersama bibinya namun menunjukkan kualitas atau minat belajar yang kurang. Hal ini menjadi salah satu permasalahan jika suatu saat kita menjadi guru. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan